Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama unboxing dan review kursi ini ya. Apakah benar-benar nyaman untuk duduk, bekerja, apa fitur-fiturnya, kelebihan kekurangannya, dan kualitasnya, apakah ringkih atau sepertinya kuat. Kita akan sama-sama unboxing dan review dengan jujur bagaimana si kursi ini. Ayo kita unboxing dan review sama-sama. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dalam channel Wih Canggih. Nah kawan-kawan, seperti di intro tadi ya, saya akan mengunboxing dan review dengan jujur kursi kerja ini ya. Kursi ini saya beli secara online ya. Kursi ini tak buku online lewat toko oren ya. Harganya sih 600 sekian ya, lupa saya pasnya ya. 600 sekian ya, ada banyak pilihan sih ini nih. Nih, kelihatan nggak ya? Ya ini kebetulan seperti ini. Ini saya pilih yang ini nih, yang ada pijakannya warna hitam ya. Kelihatan ya? Harganya segini nih. Nah kalau dari review-reviewnya sih bagus ya, penilaian totalnya 48, rata-rata bilang bagus, baik kualitas bahannya maupun kenyamanannya ya. Nah sekarang akan kita coba buktikan langsung bagaimanakah kinerja si kursi ini. Oke, langsung saja kita unboxing ya. Oke, jadi kalau dari luarnya ini seperti ini bentuknya ya. Ukurannya, kalau dari fisik tuh di luar itu ukurannya ini 593358 cm, beratnya kurang lebih 14 ya, 13,7 kg. Ini secara bungkus ya, bungkusnya simple, hanya seperti ini ya. Nah seperti ini.
Oke kawan-kawan, sobat canggih semua, sekarang ini sudah selesai kita rakit ya. Kita sekarang akan review fitur-fiturnya, kemudian kualitas bahannya ya. Kita akan review dari atas ke bawah ya. Yang pertama kita lihat dari bantalannya ini ya. Ini bantalan kepala, ini saya dekatin. Ini bahannya seperti ada busanya, kemudian dilapisi dengan jaring-jaring ya. Nah, untuk di bantalan ini sifatnya statis ya, tidak bisa naik turun, diatur naik turun maupun tegak atau landai ya. Ada beberapa tipe kursi seperti ini, ada yang ininya bisa diatur naik turun atau agak melandai, tapi kalau ini statis, ini mati ya, ini nggak bisa di naik turunin ya. Kemudian turun ke bawah, ini di sandarannya ini bahannya hanya jaring, nggak ada busanya atau rangka besi atau plastiknya ya, kelihatan ya, hanya jaring. Ini jaring, sengaja saya pilih yang begini biar tidak pengap ya, kalau untuk duduk lama itu nggak keringetan, nggak sumuk, nggak panas ya, ada sirkulasi udara nih. Oke, teksturnya ini pas ya, ini kemudian di belakangnya itu ada untuk mengatur sandaran pinggangnya ya, bisa dinaik turunin sesuai kebutuhan ya. Tuh, kalau pas nyantai ya agak diturunin, kalau pas pengen tegak ya tinggal dinaikin ya, seperti itu. Ini di bagian belakang. Kemudian di sandarannya ini itu ada dua mode ya, mode kerja itu seperti ini ya, 90 derajat, atau juga mode santai. Mode santai itu ini bisa dimiringin ya, bisa dimiringin buat rebahan sebentar ya. Kita coba langsung saja seperti ini ya. Ini mode kerja tegak lurus ya, 90 derajat. Ini saya dari samping seperti ini. Nah, ini mode kerja ya. Oke, pas di secara tekstur nyaman ya. Ini lekuk-lekukannya juga pas. Kalau di saya ya, nggak tahu kalau berat badannya lain mungkin lain ya, tapi di saya ini pas ya. Ini nah, pas di ini lengkung-lengkungannya ini pas ya, pas banget. Di kepala juga enak sih kalau menurut saya ya. Oke, ini mode kerja atau bisa juga mode santai. Untuk mode santai ini ada tuas ya. Tuas ini tinggal ditekan, ini tinggal ditekan. Terus kita dorong pakai punggung. Nah, ini udah bisa bersandar ya. Nih, udah bisa nyantai ya. Kalau capek kerja bisa istirahat sebentar. Ini mode santai dan mode kerjanya. Kalau balik tinggal ditarik, tekan lagi tuasnya, udah balik ke 90 derajat lagi. Oke, itu untuk sandarannya. Kemudian di pegangan tangannya ini ada agak kayak busanya gitu, dilapisi jaring-jaring juga ya. Kemudian di kanan kiri belakang ini seperti tadi sudah saya sampaikan, ada tuas untuk ngatur ini, ngatur tegak atau rebahan dari si sandaran ini ya. Turun ke bawah ini ada untuk bantalannya, cukup nyaman ya, dia tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu empuk ya. Busa gitu, terus ada jaring-jaringnya sirkulasi udara ya, seperti itu. Nah, kemudian ini bisa diputar-putar 360 derajat ya, 360 derajat. Ini kemudian turun lagi ke bawah, ini ada sandaran kakinya ya. Ini sandaran kaki kalau kita waktu istirahat atau mau nyantai, ini bisa dikeluarin sandaran kakinya ya. Ini kita coba aja langsung di manakah posisi sandaran kakinya ya. Oke, seperti ini. Oke, nah ini kita turunin. Oh ya, oke lah ya. Nah, sayangnya nggak pas-pas banget nih ya, nggak pas-pas banget ya, kurang secara postur untuk saya ini kurang narik ke sana ya. Ya, menurut saya ini agak ada minusnya di sini nih, kurang nyaman jadinya. Ini karena ini pas di tengah sini nih, ya mungkin posturnya yang kurang pas ya. Nih, ya jadi agak kurang enak nih. Oke, itu sandaran kakinya. Kemudian di bawah sandaran kaki di sini ada tuas buat
apa namanya, naik turunin ya, naik turunin ini mau tinggi atau rendah. Ini ada tuasnya di sini ya, kelihatan nggak? Ini ya, ini ada tuas mau naik atau turun ya. Bisa naik, kalau mau turun ya tinggal ini ditekan gitu. Kita naik atau turun ya, turun ya tinggal dinaikin turun ya. Itu oke. Terus turun lagi ke bagian bawah jari 5 ya. Terus ada rodanya cukup lancar. Oke, jadi secara umum enak ya kalau dari sini, dari bantalan sampai ke sini enak. Tapi ketika ini pakai ini menurut saya sih kurang panjang, jadi nanggung ya. Jadi masih ada gantung kakinya, kurang sedikit nyaman kalau menurut saya ya. Tapi mungkin postur orang beda-beda. Kemudian ya sudah ya, kalau secara umum nilainya menurut saya ya 70 ya. Kelemahannya di mana? Di sini ini mati statis ya, nggak bisa naik turun buat yang posturnya kurang tinggi, nggak bisa sedikit rebah ya. Ya minusnya kalau menurut saya di sini, sama di kaki ini kurang panjang dan kurang kurang miring ya. Harusnya ini agak ke bawah dan miring gitu lebih nyaman ya. Minusnya hanya itu. Kalau yang lainnya menurut saya bagus, nyaman, di pinggang enak. Ketika buat kerja 90 derajat, lengkung-lengkungannya ini pas ya. Kalau buat kerjanya ini pas. Kalau pas buat kerja ini bagus banget menurut saya, oke. Nggak bikin pegel, nggak bikin bungkuk ya. Tapi ketika buat nyantai, sayangnya ininya kurang panjang ya di bagian kakinya ini. Ya, selebihnya itu kalau dari fitur-fitur ya. Jadi kursi ini menurut saya cocok, bagus banget buat kerja. Tapi kalau buat pas agak nyantai, rebahan yang cukup lama nggak enak di kaki aja ya, seperti itu. Kalau dari bahan menurut saya oke ya. Ini karena saya juga pernah nyoba kursi yang lain, ininya nggak apa, masih miur-miur. Kalau ini lumayan lumayan oke ini kualitasnya menurut saya ya. Kemudian cara merakitnya juga gampang ya. Cara merakitnya juga gampang, terus presisi ya, semua presisi. Semua presisi, bautnya sudah dikasih, obengnya sudah dikasih. Ya, dari kualitas oke lah menurut saya. Kalau dari fitur dan fungsi saya nilai 70 ya. Minus di kenyamanan kepala dan kaki. Kalau dari kualitas bahan saya nilai oke ya. Menurut saya bagus. Ya, kalau dari keawetan saya belum tahu ya. Kita akan coba. Nanti kalau ternyata nggak awet, saya videoin lagi. Oke, mungkin itu saja ya unboxing dan review eh, kursi ini ya. Menurut saya sih secara umum cukup recommended buat yang suka lama-lama di depan komputer atau laptop ya. Ketika capek mau istirahat bisa direbahin sebentar ya. Tapi kalau untuk tiduran lama agak kurang nyaman di kaki aja, nih sandarannya kurang landai gitu, kurang panjang. Oke, seperti itu aja review, unboxing, dan review pada kesempatan kali ini. Kita akan review alat-alat yang lain selanjutnya, yang tentunya review secara jujur dan objektif. Sekian, terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.